Kemudian ada Sri Siwa Balayogi Maharaj. Lahir hidup di antara tanggal 24 Januari 1935 sampai dengan 28 Maret 1995. Ini adalah master meditasi yang sadar diri dan dalam tradisi para yogi kuno dan modern di India. Dia menghadiri realisasi diri melampaui 12 tahun dalam tapasya yang sangat sulit, bermeditasi dalam samadhi, yakni keadaan tanpa pikiran total, selama rata-rata 20 jam sehari. Tapas dalam tahap meditasi yang paling maju di mana seorang tetap terserap untuk waktu yang lama dalam keadaan sadar non-dualistik yang dikenal sebagai samadhi. Siwa Balayogi, guru agung lainnya, pernah bertanya tentang Satya Sai Baba dan dia menjawab bahwa Satya Sai Baba adalah benar seorang awatara. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Ganesaya Namaha, Saraswatyaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Harium. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan membahas tentang kelompok pengkajian Weda yang melabel dirinya sebagai Sai Study Group atau Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dewasa ini, akhir-akhir ini berita tentang seorang rohaniawan, seorang ustadz yang mencabuli santriwatinya, atau seorang yang melabel dirinya kerohanian yang fasih sekali menggunakan berbagai ayat-ayat kitab suci, ternyata hanyalah seorang pembohong yang menggunakan atribut-atribut keagamaan untuk menipu orang, untuk mengumpulkan pengikut, mendapatkan kekayaan dan juga ketenaran adalah berita yang terlalu sering kita dengar di berbagai media televisi. Di beberapa daerah lain juga muncul beberapa orang yang memang istilahnya mengaku-ngaku diri sebagai seorang penjelmaan dari malaikat, menganggap diri utusan dari Tuhan ataupun malaikat, dan di Bali konsep awatara di mana kita meyakini bahwa Brahman atau Tuhan sendiri sewaktu-waktu akan mewujudkan dirinya dalam bentuk seperti manusia, makhluk hidup ini, untuk berawatara dan melakukan tugas penyelamatan bagi dunia, juga sering didopleng. Dalam artian banyak juga di negeri India terutama orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang awatara. Nah, kenyataan ini tentu saja akan membuat masyarakat awam seperti kita itu mengalami kebingungan, mengalami ketidakpercayaan lagi. Karena dari fakta dan realita yang ada, terlalu banyak orang-orang yang menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan, sebagai titisan malaikat, atau bahkan sebagai awatara penjelmaan Tuhan itu sendiri, ternyata hanya klaim sepihak saja, tapi tidak bisa dibuktikan secara langsung. Nah, begitu halnya dengan keberadaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, di mana kita tahu bahwa beberapa pengikutnya itu meyakini bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini adalah perwujudan dari Siwa Sakti, perwujudan langsung dari awatara. Dia dikatakan sebagai awatara. Nah, untuk hal ini bagaimana kita bisa meyakini, bisa ikut mempercayai klaim dari hal tersebut. Dari apa yang telah diwariskan oleh para tetua terdahulu tentang metode atau cara untuk melakukan penyelidikan, mendapatkan kebenaran dari setiap informasi yang ada, kita dikenalkan dengan cara atau metode yang disebut sebagai tripermana, yakni 3 model pendekatan untuk membuktikan, menelusuri benar tidaknya suatu informasi tersebut dengan cara yang pertama,
sabda permana, kemudian ada anumana permana, dan ketiga ada pratyaksa permana. Nah, kita mulai dari sabda permana ya. Ditinjau dari sabda atau agama permana. Tinjauan dari agama atau sabda permana itu adalah cara pembuktian suatu kebenaran dengan menggunakan naskah-naskah atau kitab suci atau teks-teks yang telah dibuat oleh orang-orang maharsi yang memang memiliki kemampuan untuk bisa melihat trikala jenana itu, mempunyai kemampuan untuk bisa melihat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan biasanya hal-hal tersebut ditulis sebagai sebuah ramalan. Biasanya dalam kitab Hindu itu kemunculan awatara lebih banyak termuat dalam Bhavisya Purana. Namun demikian, di naskah-naskah yang lain juga para resi ini biasanya menuliskan hal-hal serupa, ramalan tentang kejadian di masa yang akan datang. Nah, bahwa Sai Baba akan lahir sebagai penjelmaan Tuhan ini jika ditinjau dari segi agama permana dapat disejajarkan juga dengan tinjauan melalui sabda permana. Artinya orang-orang yang tidak dalam bentuk tulisan tapi dalam bentuk lisan pernah mengungkapkan, pernah menyatakan, pernah memberikan kesaksian tentang objek dimaksud, tentang orang atau figur yang disebut sebagai awatara. Ini bisa kita jadikan rujukan dan acuan untuk melihat suatu kebenaran. Karena biasanya pendapat opini dari orang-orang yang memang layak untuk kita dengarkan, untuk layak untuk kita percayai, bisa dipakai sebagai acuan untuk kita juga ikut meyakini kebenaran tersebut. Misalkan jika ada berita itu disampaikan oleh seorang pejabat tinggi, seorang presiden, atau diberitakan oleh media mainstream yang memang akurat, terpercaya, dan kredibel, memiliki kredibilitas yang tinggi bahwa segala pemberitaan tersebut berdasarkan fakta dan realita. Maka informasi-informasi tersebut tanpa melalui pembuktian pun layak untuk kita gugu dan kita percayai. Nanti kita di bagian akhir, kita akan coba untuk melihat atau melihat sudut pandang, opini, pernyataan dari yogi-yogi besar yang pernah berhubungan, yang pernah bertemu ataupun mendapatkan kesempatan untuk berdekatan dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Bagaimana opini mereka, bagaimana pernyataan mereka tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang diyakini oleh beberapa kalangan itu sebagai awatara atau penjelmaan Tuhan. Nah, sekarang kita mulai dulu dari agama permananya. Agama permana yakni melakukan penelitian atau berdasarkan kitab-kitab suci, berdasarkan ramalan-ramalan yang pernah ditulis oleh orang yang mempunyai otoritas dalam bidang kerohanian itu. Seperti misalkan ramalan para marasi. Sastra atau pustaka yang meramalkan kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba bukan saja sastra agama yang bersifat Wedik atau Hinduisme ya, tetapi juga bersifat non-Wedik atau bukan Hinduistis. Dalam pustaka ini bagian Wana Parwa yang ditulis di buku penerbit Anom tahun 1968 dinyatakan bahwa pada zaman Kali akan lahir seorang awatara yang bernama Kalki. Mengapa sekarang Sai Baba dikatakan sebagai awatara? Itu padahal kan di beberapa rujukan sastra dikatakan bahwa awatara yang menjelma pada zaman Kali ini disebut sebagai Kalki. Tapi kenyataannya di zaman Kali ini, di zaman Kali Yuga ini sudah ada beberapa awatara yang muncul. Buddha sendiri muncul di zaman Kalki. Kemudian ada Sri Sankaracarya yang diyakini sebagai awatara langsung dari Dewa Siwa, itu kan muncul di zaman Kali. Kemudian di kelompok Waisnawa itu menganggap bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah inkarnasi atau awatara langsung dari Sri Krishna. Dan ya, beberapa yang lainnya juga. Sebagaimana juga Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang diyakini oleh beberapa pengikutnya, terutama pengikut Siwaisme, bahwa beliau adalah Siwa Sakti yang telah turun ke dunia untuk mengembalikan kembali jalur Dharma yang telah banyak disimpangkan oleh manusia di zaman kali ini. Nah,
Masalah nama ini yang menyebabkan banyak umat Hindu yang ragu-ragu tentang kehadiran Sai Baba sebagai Awatara ya. Karena mereka berpikir namanya Kalki Awatara itu. Menunggang kuda putih kan biasa begitu urayanya. Kok sekarang namanya Sai Baba wujudnya jauh dari apa yang digambarkan sebagai Kalki Awatara. Apakah perwujudan Kalki Awatara itu benar sebuah bukan bahasa kias tetapi bentuk fisik yang demikian, karena di sana dijelaskan bahwa ia akan menunggang kuda putih membawa pedang terhunus kan. Itu seperti zaman-zaman kerajaan terdahulu. Pada zaman kerajaan Mahabharata kan orang-orang belum ada transportasi seperti sekarang. Jadi mereka masih menunggang kuda dan senjatanya adalah pedang, biasanya pedang, keris, gada dan lain sebagainya kan. Tetapi pada zaman Kali Yuga ini, zaman modern kan hampir tidak ada yang demikian. Peperangan lebih banyak menggunakan alat-alat kimia, bom kimia, menggunakan senjata-senjata senapan angin, senapan laras panjang yang jarak tempuhnya itu sudah beberapa kilometer sudah bisa mencapai dan membunuh lawan-lawan. Tetapi apakah masih zaman sekarang masih menggunakan pedang? Sehingga itu menjadi sesuatu yang tampaknya adalah bahasa kias yang perlu untuk dikaji kembali. Sehingga tetapi bila dilihat dari dan diperhatikan ciri-ciri fisiknya, Kalki dan Sai Baba atau Satya Narayana itu hampir mirip ya saya bilang. Karena dari beberapa kajian. Sai Baba pernah mengatakan bahwa semua awatara yang muncul di zaman Kali Yuga ini bisa disebut sebagai Kalki Awatara. Dia akan datang 3 kali berganti fisik, yakni Sai Baba yang hidup di kota Shirdi, sekarang lebih dikenal sebagai Sai Baba dari Shirdi, itu seorang tua, seorang fakir yang memakai ikat kepala ya. Sai Baba yang hidup di Shirdi atau disingkat Shirdi Sai Baba, terus Satya Narayana atau Sai Baba dari Puttaparthi, dan nanti setelahnya akan muncul, beliau akan datang kembali menggunakan badan fisik seperti janji beliau dan lahir di kota Mysore sebagai Prema Sai Baba. Yang pertama Shirdi Sai Baba dikatakan beliau adalah Dewa Siwa sendiri yang muncul ke bumi, terus di inkarnasi selanjutnya sebagai Satya Sai Baba ini diyakini bahwa sakti beliau Parwati datang juga ikut, sehingga Satya Sai Baba diyakini sebagai perwujudan Siwa dan Sakti. Next, di zaman Prema Sai Baba itu katanya yang muncul hanya Parwati saja, Dewi Parwati, sehingga lebih banyak prinsip femininitasnya, lebih banyak kasih sayangnya. Yang sekarang kan Siwa Sakti. Benar atau tidak tentu waktu yang akan menjawabnya. Kita tinggal wait and see. Kita lihat dan buktikan bersama nanti. Jadi tidak elok rasanya kalau sekarang di pertengahan buku, di pertengahan bab ini kita sudah melakukan kesimpulan atau komentar yang macam-macam, sedangkan ini seperti sebuah cerita baru di pertengahan cerita saja, belum endingnya, karena Prema Sai Baba itu belum muncul sampai saat sekarang. Masalah nama kurang begitu penting. Sebenarnya yang terpenting adalah cirinya, seperti yang telah diramalkan oleh kitab Perjanjian Baru dan Lautan Cahaya di atas. Sri Madhusudana di rumahnya dipanggil Dana untuk menyingkat namanya. Di sekolah dipanggil Sulaiman. Ini sebuah analogi saja. Di fakultas dipanggil Bapak Pembantu Dekan 1. Kalau sedang di fakultas swasta yang lain, dia dipanggil sebagai Pak Dekan karena menjadi dekan di sana. Orangnya ya hanya 1. Artinya itu sebuah analogi. Satu orang bisa dinamai, dikenal dengan berbagai nama dan atribut yang berbeda-beda, tetapi sebenarnya orangnya itu-itu saja. Terpenting adalah bahwa Sai Baba yang sekarang telah menunjukkan ciri kedewataannya sebagai awatara. Lebih lanjut, dalam Mahabharata dikisahkan bahwa Resi Markandeya menyatakan kepada Pandawa, Yudhishthira, bahwa awatara ini pengaruhnya amat kuat dan akan menarik setiap orang datang kepada dirinya. Pada saatnya setiap orang akan yakin kepadanya. Pernyataan Resi Markandeya tersebut bahwa awatara yang akan muncul di zaman kali ini lahir di keluarga biasa di bagian India Selatan, akan memakai jubah yang panjang, berambut lebat, keriting, dan tidak berjenggot. Awatara ini punya kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu atas kehendaknya. Masa 20 tahun terakhir dari hidupnya, beliau jadi raja di raja, penguasa dunia. Bukan berkuasa sebagai presiden, sebagai raja, tetapi
dia membangun kerajaan spiritualnya. Membangun kerajaan spiritual dalam artian berbagai orang dalam aneka suku, ras, agama, kepercayaan, dan lain-lain dari berbagai negara itu akan datang dan mengimani pesan dan ajaran beliau. Sehingga dia tampak sebagai raja di raja, sebagai seorang penguasa yang dihormati. Walaupun beliau sendiri tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja atas kekuasaan atau tahta yang diberikan oleh pengikutnya dalam bentuk keyakinan, tetapi secara fisik kita melihat saat jutaan orang berkumpul tanpa undangan apapun, berkumpul di tempat tersebut di Puttaparthi di India Selatan hanya karena kasih, undangan kasih, karena diyakini bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu juga hadir dalam setiap insan, dalam setiap makhluk hidup itu sebagai divine love, sebagai kasih sayang keilahian, karena Tuhan kan berada di mana-mana. Ini berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Ya, nanti ada perbedaan, tentu saja sah dan boleh-boleh saja orang berpandangan yang berbeda tentang hal ini. Tetapi fakta yang terjadi memang demikian, bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu dipuja dan diagungkan oleh berbagai macam suku, agama, budaya, keyakinan dari hampir seluruh negara di dunia itu mengenal Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai tokoh spiritual, sebagai master, sebagai guru spiritual yang telah banyak memberikan transformasi bagi hidup dan kehidupan mereka. Avatar ini katanya masih dalam pernyataan Resi Markandia, dikatakan bahwa ia akan mampu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Resi Markandia sebenarnya diberitahu oleh Sri Wisnu sendiri. Kemudian, seorang resi yang bernama Suka telah menuliskan dalam suatu catatan atau nadi. Catatan itu diberi nama Nadi Suka, yang meramalkan tentang Satya Sai Baba. Catatan ini berumur kurang lebih 5.000 tahun, yang ditemukan oleh Sri Ganjur Sastri, seorang profesor astrologi dari Bangalore. Beberapa tahun yang lalu ini, di dalam Nadi Suka disebutkan secara rinci tentang garis keturunan Sai Baba, mukjizatnya dan misi yang dilakukan selama hidupnya, dan lain-lain. Ini dalam ramalan tersebut tidak menyinggung langsung nama Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tetapi dari beberapa kriteria ciri-ciri yang dimaksudkan dalam Nadi Suka atau ramalan Suka itu lebih condong tertuju kepada sosok yang disebut sebagai Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kemudian ada ramalan dari Resi Sri Aurobindo yang bertempat tinggal sekitar 1.000 km dari Puttaparthi, ya, dari tempat kelahiran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Pada tanggal 24 November 1926, Satya Narayana lahir di tanggal 23 November 1926. Sehari setelah kelahiran Sai Baba, Sri Aurobindo yang melakukan meditasi yang begitu lama tiba-tiba membuka meditasinya hanya untuk mengumumkan kepada dunia, hanya untuk menyatakan suatu pernyataan bahwa kekuatan kosmis telah turun ke dunia, kekuatan Adisakti telah menjelma, Krishna telah turun kembali dalam wujud fisik. Kekuatan mutlak itu akan menuntun pikiran kita menuju kebaikan hati yang bersifat duniawi dengan api abadi. Bahkan banyak sekali yang akan mendengarkan pesan dan ajaran beliau. Nah, ini sehari setelah kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba di India Selatan, Puttaparthi, seorang yogi yang telah melakukan meditasi yang cukup lama, itu yang jaraknya bertempat tinggal sekitar 1.000 km lebih dari Puttaparthi, tiba-tiba bangun dari meditasinya hanya untuk mengumumkan kepada orang-orang, mengumumkan kepada dunia bahwa kekuatan kosmis telah muncul kembali di bumi ini untuk dengan misi dan tujuan sebagaimana avatar-avatar sebelumnya, yakni mengembalikan kembali jalan dharma, jalan kebenaran yang telah banyak disimpangkan oleh kita sebagai manusia. Kemudian ada juga Buddha yang juga meramalkan kedatangan awatara yang menjurus kepada tokoh yang bernama Sai Baba. Dikatakan bahwa berjuta-juta orang akan datang kepadanya, dan Buddha mengakui bahwa pada zaman Buddha tidak sebanyak itu orang yang datang kepadanya. Ya, tentu saja ya, pada zaman Buddha mungkin orang tidak sebanyak sekarang. Kalau zaman kali ini di semua negara hampir berapa miliar orang ada.
Itu zaman Buddha kan hanya beberapa, sebagian di daerah Nepal, mungkin daerah bagian dekat-dekat Himalaya tersebut yang gini. Jadi pengikutnya, informasi yang ada tidak seperti sekarang. Kalau informasinya sekarang kan bisa kejadian di suatu tempat bisa langsung kita tahu di sini. Ada kejadian di Ukraina, di Eropa, di Amerika, di menit yang sama itu kita bisa lihat langsung dari tempat yang jaraknya ribuan kilometer. Itu zaman kali kan kemajuan teknologi. Kalau zaman dulu kan mungkin beberapa saja. Jadi pengikut-pengikut Buddha pada waktu itu mungkin hanya orang-orang yang bertempat tinggal dekat dengan tempat tersebut. Tapi pada zaman kali sekarang informasi itu yang sangat mendetail. Walaupun pada saat dimaksud di tahun-tahun awal sekitar tahun 1926 sampai tahun 1940-an itu kan informasi tidak seperti sekarang. Internet belum ada. Tetapi orang-orang dari banyak negara itu pada saat itu sudah tahu Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Karena apa? Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri pernah berkata, engkau tahu kenapa orang-orang jutaan orang ini datang ke sini? Apakah aku pernah mengirimkan undangan kepada mereka? Itu pertanyaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba kepada pengikutnya. Dan beliau sendiri menjawab, tidak pernah ada undangan yang disebarkan kepada mereka. Hanya karena kasih yang ada lah mereka akhirnya datang dan menemuiku di sini. Artinya apa? Dalam beberapa kasus kita akan dengar nanti dalam episode yang lain kesaksian Sai Bhakta, bagaimana orang yang dulunya tidak pernah kenal dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tidak pernah tahu bagaimana Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tiba-tiba didatangi dalam mimpi. Dan akhirnya dia mencari tahu dan jatuh cinta pada pesan dan ajaran beliau. Ketika mencari-cari lewat berbagai banyak informasi, siapa sih Bhagawan Sri Satya Sai Baba, apa sih ajarannya, akhirnya setelah orang membaca, meneliti, dan mengkaji setiap wacana-wacana tersebut yang kebanyakan membicarakan tentang kasih, tentang 5 nilai dasar, yakni Satya, Dharma, Santi, Prema, dan Ahimsa. Akhirnya orang-orang tersebut terpanggil untuk mengikuti pesan dan ajarannya. Sekali lagi, video kali ini tentang kesaksian Sai Baba akan kita nanti muat dalam beberapa video selanjutnya, video lain masih di channel yang sama. Jadi silakan para sahabat yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu sehingga tidak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar kelompok-kelompok spiritual yang ada dalam kasanah kehinduan kita. Next, kita kembali kepada beberapa ramalan yang menuju kepada sebuah tokoh yang dikenal dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Selanjutnya ada ramalan Resi Agastya. Ramalan ini disebut sebagai Agastya Nadi atau catatan Agastya. Ramalan Resi Agastya ini intinya menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, avatar ini akan menyembuhkan penyakit dengan kekuatan lebih cepat daripada kilat. Nah, ini Agastya Nadi menyebutkan dalam poin pertamanya di catatan-catatan pentingnya bahwa avatar yang akan muncul di zaman kali ini akan membantu orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang sedang menderita, terutama orang yang sedang sakit. Dia akan menyembuhkan dengan kecepatan lebih cepat daripada kilat. Itu biasanya beliau kan berdasarkan kehendak. Hampir mirip-mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jika kita menonton beberapa video Bhagawan, nanti juga akan coba saya selipkan bagaimana Bhagawan Sri Satya Sai Baba hanya menyentuh orang yang lumpuh tidak bisa berjalan itu, sehingga dia bisa berdiri dan berjalan di hadapan orang umum dalam suatu perayaan yang dihadiri oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri. Ataupun ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba menolong orang yang sudah akan mati, di sana kan juga ada kesaksian dari Master Walter Chuan, bagaimana ia yang sudah meninggal itu dibangkitkan kembali oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dan biasanya video ini justru menimbulkan kontroversi dalam artian jika Bhagawan Sri Satya Sai Baba pernah menyelamatkan orang yang sudah mati, lantas kenapa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Demikian kan banyak pertanyaan yang muncul. Keraguan itu wajar saja. Bagi saya sah-sah saja pertanyaan seperti itu.
Dan ini juga penjelasan mengenai hal tersebut, jawaban hal tersebut sudah saya buat, tinggal di-upload saja, nanti ditunggu saja bagaimana alasan logisnya secara rasional. Saya memberikan penjabaran alasan kenapa Bhagawan Sri Satya Sai Baba dikatakan fail, dikatakan gagal untuk menyelamatkan hidupnya. Padahal itu bukan sebuah kegagalan, tetapi ada misteri yang tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang menyadari kenapa hal itu dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang kita yakini sebagai awatara. Jadi silakan nanti ditunggu. Kembali ke ramalan Resi Agastya, di poin selanjutnya dikatakan bahwa avatar ini akan mendirikan banyak yayasan. Kenyataannya sekarang memang Bhagawan Sri Satya Sai Baba lewat banyaknya donasi karena orang-orang merasa terpanggil atas apa yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Bhagawan Sri Satya Sai Baba dari kecil hingga masa remajanya hingga berakhir karirnya, beliau kan kita tahu beliau mendirikan banyak sekali yayasan yang memang ditujukan untuk kegiatan sosial spiritual. Beliau mendirikan sekolah gratis sampai dari TK sampai universitas itu gratis. Terus beliau mendirikan rumah sakit super speciality pada waktu itu, bahkan pemerintah India belum membangunnya. Itu didirikan melalui tentu saja donasi sewa yang diberikan oleh para bhakta, para pengikutnya, karena mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu ditujukan untuk kegiatan sosial, membantu orang-orang yang kurang mampu, yang tidak bisa menyekolahkan anak, karena kita tahu bahwa di beberapa tempat pendidikan itu mahal sekali. Pendidikan biasanya dibanderol dengan harga-harga yang cukup tinggi, sehingga masyarakat yang menengah ke bawah tidak bisa menyekolahkan anaknya sampai tingkat perguruan tinggi. Bhagawan Sri Satya Sai Baba menjawab hal ini dengan memberikan tempat untuk meraih pendidikan yang hampir setara dengan universitas-universitas yang ternama di dunia. Rumah sakit juga demikian. Berbagai macam pelayanan rumah sakit, pelayanan klinik keliling untuk menemui orang-orang di pedalaman, di pelosok-pelosok desa yang tidak jauh dari fasilitas kesehatan itu, demi memberikan mereka kesehatan yang layak bagi kemanusiaan. Itu dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Setelah pendidikan, kesehatan, juga dalam bidang sosial. Beliau mendirikan berbagai macam, membangun water project. Itu mendirikan cupang-cupang, membuat aliran irigasi, membuat bendungan yang sangat besar untuk memberikan pengairan kepada berbagai desa, di hampir berapa ratus desa di daerah India Selatan itu, yang sangat diapresiasi oleh negara, karena ini tindakan beliau itu sangat amazing, sangat mengagumkan, karena hanya merupakan, kalau di Indonesia disebut LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat itu, tapi mampu menggerakkan, mampu membuat terobosan yang sangat bagus bagi kemanusiaan, bagi yang sangat bagus bagi kebaikan dan kesejahteraan semesta orang-orang yang lain. Ini orang mungkin ada yang salah paham, atau ketika melihat di luar menganggap mempersamakan Sai Baba itu dengan orang-orang yang suka mengumpulkan harta untuk kemakmuran dirinya, untuk memakmurkan, mensejahterakan keluarganya saja. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu tidak menikah. Beliau adalah seorang brahmacari ya, seorang brahmacari. Beliau hanya memiliki 3 atau 4 potong baju itu saja. Dan beliau walaupun memiliki segala fasilitas yang banyak sekali diberikan oleh para pengikutnya, tetapi beliau tidak menggunakan hal tersebut. Beliau hanya tinggal di satu bilik kecil di Puttaparthi. Ya, Bhagawan selalu menggunakan segala fasilitas, segala sumbangan, sewa, dana punya yang diberikan oleh para pengikutnya itu dikembalikan untuk membantu sesama. Dikumpulkan, dibawa ke pos ini untuk membantu sesama dalam hal 3 wing tersebut, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, ataupun dalam bidang sosial. Juga dibawa ke berbagai negara. Dan kita
dan kita tahu jika kita mau mencari informasi ini secara lebih mendetail, bahwasanya di hampir seluruh negara, di semua center-center yang melakukan mengikuti pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba, 3 wing ini yakni dalam bidang sosial spiritual itu dilakukan. Para bhakta sai biasanya menggunakan dana-dana ini lebih banyak untuk hal-hal yang bersifat sosial. Pembagian sembako, mengadopsi keluarga miskin, seperti tadi memberikan pengobatan gratis, dan lain-lain yang bisa membantu masyarakat untuk juga setara dalam bidang tersebut. Jadi keluarga-keluarga yang kurang mampu juga diberikan kesempatan untuk bisa mengecap pendidikan, untuk juga bisa menikmati fasilitas kesehatan sebagaimana orang-orang yang lebih mampu. Selanjutnya, avatar sebelumnya adalah Shirdi Sai Baba. Ya, ini dalam pernyataan beliau sebagai avatar, itu ada sebuah momen di mana Bhagawan Sri Satya Sai Baba meminta beberapa bunga yang kemudian dilemparkan di lantai, dan bunga-bunga tersebut membentuk dirinya sendiri sebagai tulisan yang berbunyi Sai Baba, itu kan, Sai Baba. Beliau mengklaim bahwa aku adalah Shirdi Sai yang telah datang kembali dalam wujud fisik seperti ini. Orang pada waktu itu tidak banyak tahu siapa yang dimaksud sebagai Shirdi, ya. Dan dari cerita Bhagawan sendirilah kita akhirnya tahu bahwa beliau dulu sudah pernah menjelma di daerah Dwaraka, pernah lahir di tempat lain sebagai seorang fakir yang memakai ikat kepala yang bertempat tinggal di suatu masjid. Karena pada waktu itu kemunculan beliau adalah untuk menyatukan kembali pertentangan pertikaian yang sangat runcing antara penganut Hindu dengan penganut Muslim di suatu tempat tersebut, ya, di daerah di Dwaraka. Shirdi, daerah tempat yang dikenal sebagai desa Shirdi. Jadi beliau bertempat tinggal di sana, tetapi beliau bukan seorang Muslim. Beliau hanya menempati sebuah bangunan masjid tua, tetapi dari sana beliau menggali kembali, memberikan kepada para pengikutnya petuah. Kemudian ada ramalan dari Resi Brigu yang disebut sebagai Brigu Nadi. Intisari catatan Resi Brigu dapat dirangkum sebagai berikut. Avatar ini akan bernama kebenaran. Ya, memang sewaktu kecil nama Bhagawan Sri Satya itu kan Satya Narayana, kan? Satya artinya kebenaran. Narayana itu mengacu kepada trinitas dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemelihara. Wisnu atau Narayana itu tugasnya sebagai pemelihara kehidupan. Karena pada waktu lahirnya memang orang tua Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini sedang memuja Tuhan dalam aspeknya sebagai Narayana. Dan air pembasuh kaki dari Narayana itu diberikan oleh neneknya untuk diberikan kepada ibunya Iswaramba sebelum kemunculan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sehingga ia dinamai sebagai Satya Narayana karena kelahirannya merupakan berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam wujudnya sebagai Narayana. Avatar ini selalu bahagia selamanya. Avatar ini akan menjadi kekuatan tertinggi dalam usaha membebaskan umat manusia. Tempat tinggalnya akan dinamakan sebagai kedamaian tertinggi. Itu Prasasti Nilayam juga artinya kedamaian tertinggi, ya. Tempat di mana dunia akan menyaksikan Tuhan dalam wujud makhluk hidup, ya, wujud sebagai manusia. Itu ramalan dari Resi Brigu. Next, ada ramalan dari Resi Brahma yang disebut sebagai Brahma Nadi atau catatan Brahma. Isi ringkas ramalan Brahma ada sebagai berikut. Dunia akan menyaksikan Tuhan dalam wujud manusia. Nama avatar ini adalah kebenaran atau Satya. Terus avatar ini adalah Paramatma yang turun ke bumi untuk meningkatkan kualitas spiritual umat manusia. Avatar sebelumnya bertempat tinggal jauh darinya disebut sebagai Shirdi. Nah, di sini dinyatakan dalam Brahma Nadi atau ramalan Brahma bahwasanya avatar ini sudah pernah menjelma sebelumnya di suatu tempat, ya. Artinya bukan hanya dalam satu penjelmaan, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri bahwa beliau akan menjelma selama 3 kali. Pertama di daerah Shirdi, dan beliau dikenal sebagai Shirdi Sai Baba.
Selanjutnya yang kedua, beliau muncul di daerah Puttaparthi dikenal sebagai Satya Sai Baba, dan next di daerah Mysore yang akan dikenal sebagai Prema Sai Baba. Itu kita akan tunggu saja kelanjutannya, karena sekarang kan belum waktunya, belum muncul Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam nama dan rupa dikenal sebagai Prema Sai Baba. Ramalan yang bersifat Vedic Hinduistik ini dipaparkan kembali oleh Yang Mulia Swami Karunyanana di Prasanti Nilayam dan kemudian dimuat dalam majalah Wahana Dharma di bulan Desember 1993, halaman 1 sampai dengan halaman 11. Nah, berbagai ramalan yang tadi sudah saya coba paparkan itu telah dipaparkan kembali oleh Swami Karunyananda Prasanti Nilayam ya, dimuat dalam buletin yang bernama Wahana Dharma. Oke, kita coba sekarang meninjau dari tinjauan pustaka non-Vedic. Dalam pustaka Perjanjian Baru Wahyu 19 ayat 11 sampai 15 dinyatakan sebagai berikut. Ini ditemukan dalam Perjanjian Baru ya, sebuah statement yang hampir mirip atau kata-katanya tertuju kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Benar atau tidaknya nanti silakan dicocokkan sendiri. Jika ini dianggap sebagai cocok logi juga tidak apa-apa. Tapi kita akan paparkan dan kita akan coba lihat apa yang dimuat dalam Perjanjian Baru Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Nama kecil Bhagawan Sri Satya Sai Baba kan Satya Narayana, sebagaimana tadi saya singgung, yang artinya yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ini kalau dihubungkan dengan keadaan fisik Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu kan mirip, karena rambut beliau itu keribu, itu seperti mahkota, Dan padanya ada tertulis sebuah nama yang telah diketahui, yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dengan darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul semua bangsa. Itu dinyatakan dalam Perjanjian Baru, kitab agama Kristen ya. Kalau kita cermati dari berbagai ciri itu, ya hampir mirip-mirip lah. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Karena keadaan fisik Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu rambutnya keribu seperti mahkota. Terus beliau biasanya hanya menggunakan pakaian atau jubah panjang yang berwarna linen halus, kain halus yang biasanya warna-warnanya itu kan merah. Seperti warna yang disebutkan di sini. Seperti warna yang dicelup darah, artinya merah. Atau juga menggunakan pakaian putih. Kemudian di dalam buku Cina kuno yang bernama Chinese Future dinyatakan bahwa seseorang yang bernama Kau Satya, ini bandingkan dengan nama Satya Sai Baba, dinyatakan antara lain bahwa Kau Satya akan membunuh 75% dari penduduk dunia. Nah, arti dari membunuh 75% ini bukan membunuh, membinasakan, membuat mati orang-orang, tetapi kata membunuh berarti membunuh kejahatan, meniadakan, membunuh kebodohan, menghilangkan kegelapan. Karena pesan dan ajaran beliau itu kan seperti barat lilin dalam kegelapan dan kebodohan manusia. Ketika pesan dan ajaran beliau yang diambil dari berbagai kitab suci agama itu diberikan, itu secara tidak langsung sudah bisa memberikan pencerahan rohani kepada setiap orang yang datang dengan hati seperti gelas kosong yang bisa menerima pesan dan ajaran beliau secara murni. Bukan datang dengan gelas yang penuh dengan kesimpulan-kesimpulan dangkal tentang kehadiran beliau. Oke, itu dari segi tinjauan pustaka ramalan-ramalan yang bersifat Hinduistis maupun yang bersifat non-Vedic. Sekarang kita akan coba lihat setelah dari agama Pramana, kita akan menuju kepada sabda Pramana atau berdasarkan uraian dari orang-orang yang layak untuk digugu. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Itu ada Jagat Guru Sri Chandrasekharendra Saraswati Samigal.
yang hidup di antara tanggal 20 Mei 1894 hingga 8 Januari 1994. Beliau adalah seorang sadhu dari Kaci yang ke-68, merupakan jagat guru Indekaci Kamakoti Petam. Beliau biasanya sering disebut sebagai Paramacarya, Mahaswami atau Mahapariyawal. Selama beberapa dekade, Mrs. Subalaksmi dan suaminya, seperti banyak orang di Madras, adalah pengikut setia dari Paramacarya Kaci. Suatu hari yang cerah, Paramacarya meminta Mrs. Subalaksmi untuk pergi ke Puttaparthi. Miss Subalaksmi yang tampaknya bingung dengan perintah ini dan ingin tahu mengapa dia disuruh pergi ke Puttaparthi. Ketika dia sudah memiliki seorang guru, kemudian Paramacarya hanya berkata, "Pergi dan temukanlah alasannya di sana." Paramacarya dari Kaci kemudian berkata dalam bahasa Tamil, "Puttaparthi Palai Ambal Saksat Angirala Nada Mandi Durga," yang artinya Dewi Durga sendiri telah hadir dalam wujud manusia. In flesh and blood di Puttaparthi. Artinya Paramacarya menginstruksikan kepada muridnya Subalaksmi agar pergi ke Puttaparthi dan menemukan alasannya sendiri. Karena dalam penerawangan seorang yogi Paramacarya ini melihat bahwa Dewi Durga sendiri telah muncul, telah hadir dalam wujud seperti manusia yang menggunakan darah dan daging dalam wujud seperti manusia. Kemudian ada Paramahamsa Yogananda, hidup di antara 5 Januari 1893 sampai dengan 7 Maret 1952. Lahir Mukunda Lal Glos, adalah seorang yogi dan guru India yang memperkenalkan banyak kepada orang Barat ajaran meditasi dan kriya yoga melalui bukunya yang berjudul Autobiography of Yogi. Sesaat sebelum dia meninggalkan tubuh fisiknya, Paramahamsa Yogananda didekati oleh salah satu murid dekatnya dari Amerika, seorang guru wanita yang berkata kepadanya, "Saya tahu bahwa engkau berencana untuk meninggalkan tubuh fisik Anda, maka engkau harus mengajak saya dengan Anda, karena bagi saya engkau adalah Tuhan dan guide saya." Itu murid dari Paramahamsa Yogananda diberitahukan, atau seorang muridnya tahu bahwa Paramahamsa Yogananda akan meninggalkan wujud fisiknya ya. Dan beliau sebagai seorang murid yang sudah merasakan pencerahan, sudah merasakan ketertarikan sekali, keterhubungan, kemelekatan dengan sosok gurunya itu, berkata bahwa jika engkau meninggalkan tubuh fisikmu, izinkan aku juga ikut untuk menyertainya. Kan demikian. Lalu Paramahamsa Yogananda menjawab, "Omong kosong. Tuhan adalah Tuhan, aku hanyalah gurumu." Kemudian dijawab lagi oleh muridnya, "Tapi suami, jika Anda pergi tanpa saya akan bunuh diri." Itu tantangan yang diberikan oleh muridnya. Kemudian dijawab lagi oleh Paramahamsa Yogananda, "Cukup untuk kebodohan ini. Tuhan sendiri sekarang telah bereinkarnasi di bumi, di bagian selatan India. Namanya Sai Baba. Ketika saya pergi, engkau harus tinggal bersamanya." Demikianlah kata-kata terakhir dari Paramahamsa Yogananda kepada salah seorang muridnya, dan menjadi kenyataan, sebab setelah kematian Yogananda, wanita itu akhirnya pergi ke Puttaparthi dan menghabiskan sisa hidupnya di ashram Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Next, ada Siwananda Saraswati yang hidup dari tanggal 8 Desember 1887 hingga 14 Juli 1963. Dia adalah guru spiritual Hindu, pendukung yoga dan Vedanta. Dia adalah pendiri dari The Divine Life Society 1936. Mendirikan Yoga Vedanta Forest Academy di tahun 1948 dan juga menjadi penulis dari sekitar 200 buku-buku tentang yoga, Vedanta, dan juga ragam mata pelajaran. Dia mendirikan ashram Siwananda yang menjadi markas besar bagi masyarakat kehidupan ilahi. Satya Sai Baba mengunjungi suami Siwananda di ashram Rishikeshnya dan tinggal di sana selama seminggu, satu-satunya ashram untuk orang suci. Suami diketahui telah mewujudkan Rudra Samala dengan mata rantai emas. Dia dengan penuh kasih menghadiahkannya kepada suami Siwananda.
Murid dari Swami Swananda, yakni Swami Sadananda dan Satchit Ananda, mendapati diri mereka dikelilingi oleh pertanyaan yang ingin tahu lebih banyak dan lebih banyak lagi informasi tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang begitu diakrabi, begitu dikenal oleh guru mereka. Swami Sadananda memberitahu seorang brahmacari muda bahwa Baba dapat berada dimanapun sesuka hati melampaui wilayah jiwa, super soul ataupun upper soul, dan dapat mengungkapkan apapun yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Dia juga mengatakan bahwa Sai Baba sangat kuat dan telah melihat Sai Baba mengubah sebutir beras menjadi sebutir gading dan mengubah sebutir gading itu menjadi 180 patung gajah, yang mana masing-masing diukirkan dan dikenali dengan jelas melalui kaca pembesar. Karena saking kecilnya, itu patung-patung tersebut harus diteliti dengan kaca pembesar. Dan itu sangat mengagumkan sekali diciptakan dari tangan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Selanjutnya ada Mata Amritanandayani Dewi. Ia dilahirkan sebagai Sudamani Idamanel pada 27 September 1953 yang dikenal hanya sebagai Amma atau Ibu Ilahi. Dia adalah pemimpin dan guru spiritual Hindu yang dihormati sebagai orang suci oleh para pengikutnya. Dia secara luas dihormati karena kegiatan kemanusiaannya. Dia telah digambarkan sebagai orang suci yang senang merangkul. Mata Amritandayani juga dikenal sebagai Amaci. Dirinya juga dianggap sebagai inkarnasi dari Ibu Ilahi. Suatu ketika pengikutnya bertanya siapa Sai Baba, beliau menjawab, avatar ini memiliki kesempurnaan dari kelahirannya. Kemudian ada Sri Siwa Balayogi Maharaj. Hidup di antara tanggal 24 Januari 1935 sampai dengan 28 Maret 1995. Ini adalah master meditasi yang sadar diri dan dalam tradisi para yogi kuno dan modern di India. Dia menghadiri realisasi diri melampaui 12 tahun dalam tapasya yang sangat sulit, bermeditasi dalam samadhi, yakni keadaan tanpa pikiran total, selama rata-rata 20 jam sehari. Tapas dalam tahap meditasi yang paling maju di mana seorang tetap terserap untuk waktu yang lama dalam keadaan sadar non-dualistik yang dikenal sebagai samadhi. Siwa Balayogi, guru agung lainnya, pernah bertanya tentang Satya Sai Baba dan dia menjawab bahwa Satya Sai Baba adalah benar seorang awatara. Kemudian ada Sri Aurobindo, 15 Agustus 1972 sampai dengan 5 Desember 1950. Lahir Aurobindo Ghosh, dan Ghosh adalah seorang nasionalis India, pejuang kemerdekaan, filsuf, yogi, guru, dan penyair. Dia bergabung dengan gerakan India untuk kebebasan dari pemerintah Inggris. Untuk sementara waktu menjadi salah satu pemimpin yang berpengaruh dan kemudian berubah menjadi seorang reformis spiritual yang memperkenalkan visinya tentang kemajuan manusia dan evolusi spiritual. Suatu hari setelah kelahiran Satya Sai Baba pada tanggal 23 November 1926, Sri Aurobindo Santo atau seorang yogi besar ini memecah keheningan panjang untuk mengumumkan bahwa pada tanggal 23 November 26 tersebut adalah turunnya Krishna ke dunia dalam wujud fisik. Sebuah kekuatan sempurna akan memimpin pikiran di hati duniawi, menyalakan api abadi, bahkan banyak orang akan mendengar suaranya, pesan dan ajarannya. Selanjutnya adalah Swami Muktananda. Antara tanggal 16 Mei 1908 sampai dengan 2 Oktober 1982 adalah nama monastik dari seorang guru Hindu India dan murid langsung dari Bhagawan Nityananda. Swami Muktananda adalah pendiri Siddha Yoga. Dia menulis sejumlah buku tentang Kundalini Sakti, Vedanta, dan Siwaisme Kashmir, termasuk autobiografi yang berjudul Permainan Kesadaran. Ketika beliau bertemu dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, Swami Muktananda merasakan vibrasi ketuhanan yang sangat kuat, sehingga ia langsung memeluk Bhagawan Sri Satya Sai Baba setelah mempersembahkan malah dari bunga melati. Selanjutnya ada Sri Sri Ravi Shankar. Ravi Shankar umumnya dikenal sebagai Sri Sri Ravi Shankar, lahir pada tanggal 13 Mei 1956. Ia juga sering disebut hanya sebagai Sri Sri atau kehormatan atau sebagai Guruji dan Gurudev. Dia adalah pemimpin spiritual dan pendiri Yayasan Seni Hidup yang bertujuan untuk menghilangkan stres individu, masalah sosial dan kekerasan. Dia pernah mengatakan bahwa Baba akan terus hidup di hati jutaan umat. Pesannya tentang cintai semua dan layani semua akan bergema di dunia selamanya. Pesan-pesannya selalu bersifat universal,
terutama pesan-pesan Satya Dharma, Santi Prema, dan Ahimsa yang telah melampaui batas kasta dan agama. Selain juga ada Dada Waswani, seorang yogi juga bernama J.P. Waswani Dada. Jiwa yang ditinggikan seperti Satya Sai Baba sangat jarang untuk datang ke bumi. Generasi yang akan datang akan kagum dan kagum dengan keagungan individu Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu dan akan memujanya sebagai dermawan kemanusiaan. Cintanya yang luar biasa, terpesona, dan menarik ribuan orang dari seluruh dunia. Selanjutnya yang terakhir ada Jagi Vasudev. Ia juga dikenal sebagai guru sadhu. Dia adalah seorang yogi dan mistik India. Ia mendirikan Yayasan ISA, sebuah organisasi nirlaba yang menawarkan program yoga di seluruh dunia. Yayasan ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat yang mengakibatkan yayasan ini diberikan status konsultatif utama dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memberikan penghormatan kepada Satya Sai Baba, Kepala Spiritual Sadguru Jagi Vasudev mengatakan bahwa Baba telah menjadi tokoh yang sangat fenomena di abad ke-20, tidak hanya di India tetapi di seluruh dunia. Sebagai pendukung nilai-nilai egaliter, Bhagawan Baba berusaha menciptakan dunia yang bebas dari pembagian kasta, keyakinan, agama, ras, dan gender. Inisiatif sosialnya, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat, telah menjadi layanan besar bagi dunia. Sadguru menyatakan dalam pesannya, dia membawa ke dekat orang yang penuh teka-teki yang telah menjadi inspirasi besar bagi dunia. Baba Ramadev, dia juga seorang pemimpin spiritual yang dikenal karena kontribusinya dalam yoga, Ayurveda, politik, dan pertanian. Dia terkenal karena mempopulerkan yoga di kalangan orang India yang sadar kesehatan melalui camp yoga massal dan acara TV. Beliau berkata bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba adalah Tuhan bagi semua orang, terutama orang-orang yang miskin dan mendapat manfaat dari pekerjaan teladan yang dilakukan oleh Sai Baba di bidang penyediaan air minum, mendirikan lembaga pendidikan, dan memperluas fasilitas kesehatan kelas dunia. Kematiannya bukan hanya kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi India, tetapi juga seluruh umat manusia. Karya dan berkatnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia adalah pembaharu sosial, dan kita perlu mengambil inspirasi darinya. Oke, ini lagi dua, ada Satchidananda Swami Guruji with Baba Paramapuja Sri Ganapati. Sri Satya Sai Baba dengan Swami Purushottamananda dari Gua Wisista di Himalaya, seperti yang pernah kita dengar kisahnya yang dituturkan oleh Sri Raja Reddy Garu. Satchidananda Swamiji dengan Baba Paramapuja Sri Ganapati. Satchidananda Swamiji adalah paus atau orang yang mulia dari Awadota Deta Petam di Sri Ganapati Satchidananda Ashram di Mysore. Demikian beberapa opini, beberapa komentar, beberapa hal yang pernah dinyatakan oleh yogi-yogi besar di zaman modern ini tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Jadi kita berdasarkan dari Tri Pramana ini, yakni Sabda Pramana dan juga Agama Pramana yang sudah saya singgung dalam video pertama ini, bisa kita jadikan acuan rujukan untuk kembali meneliti benar tidaknya informasi tentang Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang diyakini oleh beberapa kalangan itu sebagai awatara. Sekali lagi, ini adalah opini, ini adalah sudut pandang kami dalam melihat dan meyakini Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai awatara. Jika ada sahabat-sahabat yang lain yang memiliki sudut pandang yang berbeda, tentu saja itu sah-sah saja. Jadi nanti silakan mungkin ditulis di kolom komentar sehingga kita bisa berdiskusi, bisa saling mengisi dan berbagi tentang hal yang kita maksudkan dalam video ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Om Santi, Santi, Santi Om.